Tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual modul 3.2 yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut saya, visi dari tempat guru mengabdi adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, dan berwawasan lingkungan. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama yang dapat saya ambil adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan buat pertanyaan? Yang pertama, guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru menentukan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dalam kelas yang dia ampuh. Dan yang ketiga, guru memberikan kalimat pemantik kepada peserta didik tentang apa yang muncul di benak siswa tentang kata penyemangat belajar. Dari tahap ambil pelajaran, yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mengaspirasikan pendapatnya tentang penyemangat belajarnya di sekolah. Yang kedua, guru membagi kelas menjadi 4 kelompok untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 supaya dapat melihat suasana kelas tersebut dan menentukan apa yang mereka sukai dari kelas tersebut. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan untuk peserta didik bertanya kepada peserta didik yang ada di kelas 2 dan 6 tentang apa yang mereka sukai. Hal ini dimaksudkan untuk menambah inspirasi peserta didik dalam mewujudkan kelas yang menyenangkan. Dalam tahapan gali mimpi, yang pertama, guru membagi peserta didik untuk berdiskusi tentang kelas impian yang dapat jadi penyemangat belajar. Yang kedua, guru meminta murid menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Dan yang ketiga, guru meminta murid menampilkan hasil karyanya dan menjelaskan tentang kelas yang mereka impikan. Tahap jabarkan rencana. Yang pertama, guru mengajak murid berkontribusi menentukan kebutuhan akan kelas yang mereka impikan. Yang kedua, guru membantu peserta didik menulis beberapa keinginan peserta didik. Dan yang ketiga, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dan masing-masing tugas kelompoknya. Dan pada tahap atur eksekusi yang dilakukan, yang pertama, guru memberikan kesempatan pada murid untuk berkontribusi menentukan pembagian tugasnya dalam kelompok. Yang kedua, guru bersama murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan dalam membuat kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar mereka. Dan yang ketiga, guru memastikan jadwal untuk memulai kegiatan dan menyepakatinya dengan peserta didik. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Menurut saya, dalam video tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran berperan sebagai manajer dengan melakukan peran diantaranya planning atau merencanakan, organizing atau membagi tugas, actualing atau menggerakkan, controlling atau mengawasi. Selain itu, guru menunjukkan keberpihakan kepada murid. Hal ini diwujudkan dengan adanya dialog dua arah diskusi bersama murid dalam pengambilan keputusan.
guru juga dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dalam sebuah ekosistem sekolah dengan baik. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Modal yang pertama adalah manusia, yaitu guru dan murid yang aktif, kreatif, dan mandiri, serta berkolaborasi dalam mewujudkan kelas yang menyenangkan. Yang kedua adalah modal sosial, yaitu mampu bekerja sama dan rasa saling percaya untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan rekan sejawat maupun dengan peserta didik. Yang ketiga, modal fisik, ruang kelas yang bisa dibuat menjadi kelas yang menyenangkan. Dan keempat, modal lingkungan atau alam, beberapa bahan alam yang bisa digunakan untuk menghias kelas seperti daun kering, biji-bijian, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah modal finansial, yaitu menggunakan beberapa kertas, lem, dan alat kebutuhan lainnya yang disediakan sekolah, di mana bahan dan alat tersebut dibeli menggunakan anggaran sekolah.